Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bapak. Terlihat, Bapak. Pak. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Eh, Sebelumnya mohon maaf saya telat hampir 40 menit ya karena ada uji baru selesai. Dan saya akan ini ya materi yang lagi masuk minggu depan. Kalau suara saya misalnya tiba-tiba terputus atau kurang jelas, mungkin bisa ditegur langsung aja ya kalau misalnya kurang jelas. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ini ya, pengelolaan sampah. Nanti untuk materi ini saya coba jelaskan beberapa poin utamanya, outline-nya, sebelum saya masuk ke materi lebih jauh. Nanti untuk mata kuliah ini saya nanti akan pakai metode kuisis ya. Jadi nanti misalnya sambil saya menjelaskan nanti ada pertanyaan yang kalau yang saya ajukan nanti bisa kalian jawab melalui kuisis. Saya akan kirimkan linknya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya di pertengahan perkuliahan boleh langsung bertanya ya. Jadi nanti kalau misalnya pada saat saya kirim link kuisisnya, silakan ditulis nama lengkapnya. Jadi sekaligus saya absen juga siapa yang hadir pada hari ini. Baik, untuk mata kuliah pengelolaan sampah padat ini ada 8 poin ya penjelasan yang kita akan coba jelaskan secara singkat pada pertemuan hari ini. Yang pertama tentang pengertian sampah padat berdasarkan undang-undangnya atau peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua ada menjelaskan sumber sampah padat. Kemudian yang ketiga jenis sampah padat. Yang keempat yaitu karakteristik sampah padat. Kemudian yang kelima timbulan dan volume sampah padat. Kemudian yang keenam itu dampak sampah padat terhadap lingkungan dan kesehatan. Nanti setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang beberapa contoh ya pengelolaan sampah padat dan permasalahan pengelolaan sampah padat. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi, bertanya, boleh nanti di pertengahan materi ataupun di akhir materi. Oke, saya mulai dari yang pertama ya, terkait mungkin mukadimah ya, latar belakang ya. Mengapa sih kita harus membahas masalah ini ya, pengelolaan sampah padat ya? Saya yakin kalian sudah belajar tentang konsep dasar Kesling di pertemuan pertama dan kedua ya, bahwa salah satu bagian penting dalam ini kesehatan masyarakat adalah kesehatan lingkungan ya. Apalagi misalnya yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya tentang Winslow, bagaimana Winslow menjelaskan Bapak Kesehatan Masyarakat Dunia, menjelaskan salah satu aspek dari kesehatan masyarakat adalah kesehatan lingkungan. Saya izin berhenti dulu ya, lagi azan di tempat saya.
Recording in progress. Baik, saya lanjutkan. Jadi terkait sampah padat, permasalahannya adalah karena saat ini sangat beragam ya produk makanan, minuman, perabot rumah tangga yang kemudian memberikan pengaruh terhadap meningkatnya volume sampah ya, khususnya sampah plastik. Ya, kita tidak bisa ini ya memungkiri ya bahwa banyaknya produk makanan dan minuman yang kemasannya terbuat dari plastik kemudian berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah. Apalagi misalnya di sekitar kita ya, mungkin di rumah kita sudah ada kertas bekas, ada pembungkus snack atau pembungkus minuman atau misalnya makanan yang itu menjadi salah satu kontribusi ya, atau itu menjadi salah satu sampah-sampah yang kemudian meningkatkan ini ya jumlah sampah ya atau volume sampah di dunia ya. Belum lagi kalau misalnya si masyarakatnya belum tahu cara mengolah sampah padatnya, dia hanya buang saja di parit atau membuangnya saja di jalanan misalnya, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, sehingga permasalahan sampah padat ini salah satu permasalahan yang cukup serius ya di dunia. Nanti kita coba jelaskan beberapa dampak yang terjadi akibat pencemaran sampah padat ini. Nah, sebelum terlalu jauh, saya mencoba menjelaskan definisi sampah padat. Apa itu sampah padat? Saya yakin sampah padat ini sudah familiar ya bagi kalian, sudah sering didengarkan. Tapi misalnya kita coba definisikan berdasarkan ini ya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nanti referensi ini saya akan berikan nanti melalui PJ ya, PJ kelas ini. Nanti minta tolong dikirim ke emailnya. Kirim emailnya ke WA saya akan berikan referensi ini. Apa yang dimaksud dengan sampah padat? Berdasarkan peraturan ini, padat adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, kalau di luar negeri sendiri, sampah itu biasa memiliki cara penyebutan yang berbeda ya, bahasanya beda-beda. Kalau orang Inggris biasa mengatakan, kalau di Indonesia kan menyebutnya sampah ya, mau dia basah, mau kering, mau sampah kecil, besar, sampah. Kalau orang Inggris ya menyebutkannya sampah itu dengan beragam cara ya, atau beragam bahasa. Misalnya garbage, ya sampah yang agak basah, rubbish, sampah yang agak padat, atau sampah yang biasanya ini ya, kering ya. Kalau misalnya orang Inggris menyebutkan membuang permennya ke jalanan, dia menyebutkannya litter ya, litter, sampah yang berukuran kecil. Atau trash itu misalnya dia ada barangnya yang tidak dipakai, dia akan menyebutkan bukan garbage ya, tapi dia mengatakan trash ya. Jadi biasa mereka mengistilahkan sampah itu dengan beragam, kayak sampah bahasanya cuma satu aja ya, sampah. Tapi yang kita bisa ambil di sini biasanya mereka menyebutkan perbedaan definisi sampah ini biasanya nanti berimplikasi ke pengolahan sampahnya ya.
Ya makanya kalau di luar negeri ya, khususnya misalnya di Eropa, mereka lebih taat ya, taat dalam membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Kalau kita kan campur aja ya, walaupun sudah tertulis. Coba aja misalnya kalau ke mana fasilitas umum sudah ditulis sampah anorganik, organik dibuang aja. Mau dia organik dibuangnya di mana, dia pegang botol plastik dibuangnya ke organik misalnya. Kalau orang-orang Eropa, mereka taat banget tentang ini, pemilihan sampah. Karena mungkin sudah jadi budaya ya, budaya mereka. Karena kenapa? Karena pemilihan sampah itu menjadi kunci utama nanti ketika pengolahan sampah. Makanya sebenarnya sampah yang dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir itu harusnya sudah bisa dipilah dulu. Tidak semua sampah harusnya dibawa ke TPA. Yang dibuang ke TPA yang memang tidak berguna sama sekali. Ya, beda kalau kita ya di Indonesia ya, semuanya digabung aja. Nanti TPA-nya yang kesulitan mengolah sampahnya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apa aja sih sumber sampah padat? Saya mau kalian jawab ini. Saya mau kalian jawab ini di Quizizz. Saya coba kirimkan linknya. Sudah pernah semua masuk ke Quizizz ya? Udah pernah ya? Mata dosennya ya mengajarkan Quizizz ya? Sudah pernah? Sudah, Bapak. Baik. Ini ada link Quizizz-nya. Tolong nama lengkapnya ditulis, sekaligus saya absen ya. Jadi nama lengkapnya ditulis, nanti di situ ada pertanyaan, sumber sampah padat dari mana saja ya. Saya coba cek dulu. Silakan masuk ke linknya. Oke. Silakan masuk ke linknya. Ya, baru 14 orang ya yang masuk. Yang lain bisa masuk ke link Quizizz-nya. Kalian tulis aja. Di situ ada pertanyaannya, sampah padat biasanya dari mana aja berasalnya? Dari rumah kah atau dari mana? Silakan berikan komentarnya. Yang lain segera bergabung. Ada yang sudah menjawab? Oke. Saya sudah, Bapak. Udah ya. Jawabannya apa? Kalau dari saya sendiri itu ada 3 Pak yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu tentunya limbah rumah tangga gitu. Kemudian ada limbah rumah sakit dan limbah hasil industri, Pak. Oke. Ya. Oke. Oke, ada 58 orang ya. 58 orang sudah memberikan jawabannya ya. Oke, terima kasih jawabannya. Intinya tadi yang disampaikan oleh Nur ya, Nur Nasliatun. Ya, salah satu sumber sampah padat
paling banyak memang adalah dari rumah tangga ya. Buktinya apa? Ya, buktinya saya coba share kembali ya PPT saya. Buktinya salah satunya ditulis ya dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor tadi 18 tahun 2008 itu dijelaskan bahwa salah satu jenis sampah ya atau sumber sampah padat itu adalah sampah rumah tangga. Sudah terlihat atau belum PPT-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Saya lanjut. Ya, jadi sampah padat kalau ditanya sumbernya dari mana saja, sumbernya sangat beragam sekali. Dari rumah tangga, dari misalnya pasar ya, toko, industri, dan paling banyak biasa jenisnya adalah sampah plastik ya. Sampah plastik. Dan biasanya juga ada kertas ataupun hasil dari aktivitas manusia lainnya. Ya, dan jumlahnya memang sangat besar ya. Satu rumah saja bisa menghasilkan berdasarkan data ini ya, Kementerian Lingkungan Hidup bisa menghasilkan 0,7 kg ya per hari per satu orang. Artinya kita bisa menghasilkan sampah kertas saja seperti ini ya. Ya, berapa gram ini dikali dengan sampah yang kita hasilkan. Anda beli snack di Indomaret, di Alfamart, itu sudah berapa banyak sampah plastik yang Anda hasilkan dalam sehari. Nah, ini ada 3 sumber ya sampah padat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Pertama adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Jadi misalnya sampah-sampah cair itu tidak dikategorikan sampah padat ya, dia termasuk limbah cair ya. Nah, ada juga namanya sampah spesifik. Sampah spesifik ini sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga yang dimana dia membutuhkan penanganan khusus. Biasanya dia memiliki sifat beracun ya, berbahaya dan beracun. Ya, walaupun misalnya ada di rumah kita, tapi dia tidak bisa dicampur dengan sampah-sampah padat yang lainnya. Biasanya dia memiliki penanganan sendiri untuk pengolahannya. Nah, ada juga yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ini, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga yang bisa berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan fasilitas umum seperti rumah sakit dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada sampah spesifik. Nah, sampah spesifik ini sendiri bisa saja ada di rumah kita, ada di industri atau misalnya di rumah sakit, tapi dia tidak boleh digabungkan dengan sampah-sampah yang non-spesifik yang tadi, sampah rumah tangga ya. Kenapa? Karena pertama, dia memiliki sifat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Makanya dia memiliki cara penanganan sendiri ya. Contoh misalnya sampah spesifik itu adalah misalnya sampah medis ya, jarum suntik ya. Walaupun jarum suntik terbuat dari plastik ya, sampah padat, tetapi dia tidak bisa disatukan dengan sampah misalnya sampah padat yang umumnya di rumah sakit. Dia harus dipisahkan sendiri karena memiliki cara pengolahan sendiri. Kemudian sampah spesifik juga meliputi sampah dari limbah berbahaya dan beracun. Jadi dia memiliki kadar racun ya atau zat kimia tertentu ya yang berbahaya ya. Makanya dia juga harus diolah tersendiri. Kemudian ada sampah yang timbul akibat bencana. Contohnya misalnya bencana nuklir atau misalnya bencana alam yang lainnya yang dimana membutuhkan penanganan sendiri dalam pengolahan sampah tersebut. Atau misalnya sampah dari puing bongkaran bangunan. Nah, ini juga termasuk dikategorikan sampah spesifik. Atau sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
Atau misalnya di suatu lokasi belum memiliki alat untuk mengolahnya. Ya, misalnya seorang misalnya tenaga kesehatan yang mengurus tentang ini ya, pengolahan sampah atau limbah di puskesmas misalnya di daerah apa ya? Contoh misalnya Penajam ya. Dia misalnya ada sampah medisnya gitu, ada sampah medisnya tapi dia tidak bisa mengolahnya karena tidak ada insineratornya, tidak ada tungku pemanas ya, pemanas yang bisa menghancurkan ya, memanaskan sampah-sampah misalnya sampah-sampah medis. Maka dia harus kemudian diangkut ke tempat lain atau biasa menggunakan orang ketiga misalnya ya, ada misalnya industri yang memang menawarkan jasa pengolahan sampah, maka dia harus membawanya ke sana. Kenapa? Karena dia tidak bisa dicampur ya dengan sampah-sampah yang lainnya, karena dia termasuk sampah spesifik yang memiliki pengolahan sendiri. Atau di sini juga sampah yang timbul secara tidak periodik ya. Ya mungkin karena kasus tertentu dia sampah itu ada dan berbahaya ya, makanya dia disebut dengan sampah spesifik. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita bisa melihat bahwa jenis sampah padat bisa dihasilkan oleh beragam aktivitas manusia, banyak sekali. Ya, bahkan dikatakan di sini, dikatakan bahwa sampah padat itu bisa dihasilkan dari 7 sumber, ya, berdasarkan SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. Ada 7 sumber yang bisa menghasilkan sampah padat. Bisa dari rumah tangga, dalam hal ini juga rumah sakit ya. Rumah sakit, kemudian bisa dari industri, ada dari pertanian. Pertanian bisa menghasilkan sampah padat ya. Misalnya sisa racun tikus ya, atau sisa pupuk sintetik yang digunakan oleh petani. Nah, itu sampah padat yang juga butuh penanganan sendiri. Atau misalnya sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya pasar dan yang lainnya. Atau sampah hasil kegiatan pembangunan, atau sampah dari sekitar jalan raya ya, dan juga tempat wisata dan tempat umum. Nah, ini 7 sumber yang menghasilkan sampah-sampah padat. Nah, biasanya sampah yang paling umum ya, sampah dikategorikan menjadi 2, sampah organik dan anorganik. Ya, sampah organik dan anorganik. Kalau dilihat dari sini, di gambarnya kita sudah bisa lihat, oh, organik adalah sampah yang dari sayuran misalnya, atau tumbuhan ya, sisa makanan misalnya. Sedangkan anorganik ini seperti botol dan yang lainnya. Kalau misalnya saya bertanya ke kalian, kertas itu masuk organik atau anorganik? Ada yang bisa bantu jawab? Organik. Organik, Pak. Organik, Pak. Organik. Organik ya? Iya, Bukan Pak. bukan anorganik ya? Organik, Pak. Ada yang bisa menyebutkan alasannya kenapa kertas sebagai sampah organik? Karena bisa lebur. Iya, bisa lebur, bisa terurai maksudnya. Terurai ya. Karena kertas itu terbuat dari kayu kan, Pak? Jadi Oke, termasuk organik. organik. Apakah kertas ini memang terurai ya? Bisa terurai dengan cepat ya? Nanti kita lihat ya, kita coba lihat ya. Kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti di sini ada penjelasannya. Nah, intinya adalah sampah organik ini, dia definisinya, kita bisa lihat ya, definisinya adalah sampah yang mudah membusuk ya, atau terurai, atau dapat terurai atau degradable secara alami. Jadi dia bisa terurai secara alamiah. Tapi paling umum sifat dari sampah organik itu secara kimiawi karena dia mengandung senyawa karbon ya, senyawa C yang berasal dari alam atau misalnya secara sintetis ya, buatan manusia.
Nah, sampah organik misalnya contohnya biasanya adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa dapur, makanan, sayuran, kulit buah, dan juga daun-daun kering misalnya. Nah, kemudian sampah yang berasal dari makhluk hidup akan mudah mengalami pembusukan baik secara aerob maupun anaerob. Artinya biasanya sampah organik ketika ditanam ya dalam tanah, misalnya kalian menanam sayur, mengubur ya, mengubur sayur misalnya, maka besok 2 atau 3 hari ke depannya dia akan sudah hilang atau misalnya sudah menjadi ukurannya menjadi kecil sekali atau bahkan tidak ada karena dia diurai oleh bakteri. Bakterinya apakah aerob? Aerob ini artinya yang membutuhkan oksigen untuk melakukan penguraian, ataupun anaerob, tidak membutuhkan oksigen karena ada 2 jenis bakteri ya. Ada yang bakteri yang membutuhkan oksigen untuk mengurai sisa makhluk hidup. Ada juga yang tidak membutuhkan ya, atau sedikit membutuhkan, hanya membutuhkan sedikit oksigen saja, atau bahkan tidak ada sama sekali oksigen. Tapi dia bisa melakukan pembusukan atau penguraian sampah-sampah. Nah, sampah-sampah yang berasal dari ini makhluk hidup yang mengandung unsur karbon atau yang memiliki kandungan karbohidrat ya, atau misalnya gula memiliki rantai yang sangat sederhana. Kalau kita belajar kimia ya, kita akan bisa melihat biasanya sampah-sampah dari anorganik itu, sisa makhluk hidup itu, rantai kimianya sangat sederhana. Sehingga kalau diurai oleh mikroorganisme itu, misalnya jamur atau bakteri, dia lebih cepat, lebih mudah dibandingkan sampah yang bersifat anorganik. Nah, secara kimia ya, penjelasannya secara kimia. Tapi untuk membedakan dia sampah anorganik dengan organik adalah kita bisa lihat ini aja. Kalau organik itu mudah terurai, gampang sekali terurai. Makanya dia cara pengolahannya biasanya kalau kalian memiliki sampah anorganik cukup misalnya buat ini aja, composting. Atau misalnya buat lubang biopori ya. Mungkin kenal lubang biopori? Buat misalnya lubang kecil di dalam tanah, kasih pipa paralon, nanti sayurnya ditaruh di situ aja sayurnya. Tiap ada sisa sayur di rumah, masukkan. Nanti dia akan terurai dengan sendiri. Makanya sampah organik ini cenderung tidak merusak lingkungan ya. Tapi bisa juga merusak lingkungan kalau dibuangnya ke sungai. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi jumlah oksigen dalam air atau jumlah oksigennya akan berkurang karena apa? Karena bakteri yang ada dalam air menggunakan oksigen itu untuk mengurai sampah-sampahnya, sampah-sampah organiknya. Makanya biasanya kalau ingin tahu biasanya apakah air itu bagus atau tidak, biasanya diukur namanya dissolved oksigennya, oksigen terlarutnya, untuk melihat apakah air itu bagus atau tidak ya. Kalau dia dissolved oksigennya sedikit berkurang, oksigennya berkurang berarti oksigennya sudah banyak digunakan oleh bakteri untuk mengurai sampah-sampah organiknya. Nah, bagaimana dengan sampah anorganik? Nah, kebalikannya, kalau sampah anorganik sendiri, sampah yang dia tidak mudah membusuk ya, bahkan sulit untuk terurai begitu. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki unsur karbon, C ya, atau ada bahkan sampah anorganik sebenarnya memiliki unsur karbon, ada karbonnya, tapi dia sangat kompleks sekali, sehingga sulit juga untuk diurai. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya kertas, kayu, plastik mainan. Itu merupakan sampah-sampah yang sebenarnya ada unsur karbonnya. Tapi karena dia sintetik ya, buatan ya, makanya dia sangat kompleks. Rantai karbonnya sangat kompleks, sehingga sulit untuk diurai oleh bakteri. Sehingga biasanya para ahli kemudian mengkategorikannya sebagai sampah anorganik, seperti itu. Jadi ini penjelasan tadi ya. Jadi kalau misalnya
Kalau ditanya tadi kertas apakah sampah organik atau anorganik? Secara asal kertas adalah organik ya. Organik karena misalnya bahannya dari kayu. Tapi kalau berdasarkan pengolahannya ya, terurai atau tidaknya ya, kertas lebih sulit memiliki waktu yang bakteri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengurai kertas dibandingkan kayak misalnya sayuran dan yang lainnya. Karena kenapa? Karena rantai karbonnya cukup kompleks dibandingkan misalnya apa tadi tumbuhan, sisa tumbuhan atau hewan. Sehingga sebagian ahli mengkategorikan misalnya kayak kertas, kayu itu sebagai sampah anorganik. Ya, tapi dari segi bahan ya dia organik, tapi dari segi pengolahan sendiri karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di lingkungan atau bakteri butuh waktu lama untuk mengurainya, maka beberapa ahli mengkategorikannya sebagai sampah anorganik. Bahkan di buku Dinas Kesehatannya, nanti saya berikan bukunya, Kimia Lingkungan, itu mengkategorikan kertas sebagai sampah anorganik. Ya. Nah, di sini untuk sampah anorganik sendiri dapat dimanfaatkan dengan cara mendaur ulang atau misalnya bisa juga dilakukan pembakaran dengan proses insinerator. Insinerator ini alat untuk menghancurkan atau membakar sampah ya dengan suhu sampai misalnya 800 derajat Celcius. Jadi sampahnya hancur, tinggal debunya aja yang tersisa. Atau misalnya penghancuran. Biasanya sampah anorganik ini bisa di reuse, recycle, atau misalnya digunakan untuk kepentingan lainnya. Jadi dia bisa digunakan, bisa lebih bermanfaat sebelum dia dibuang ke lingkungan ya. Nah ini contoh ya sampah anorganik plastik. Di sini ada gambar plastik. Ini ada how does that affect me? Ya, bagaimana ini berdampak ke kita? Anda minum minuman misalnya air kemasan ya, kemasan yang memakai kemasan plastik, ya berdasarkan penelitian bahwa dia bisa terurai atau membutuhkan waktu untuk terurai itu 400 tahun. Bayangkan 400 tahun ya, lama ya. Kalau misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Maret ya. 2 Maret Anda coba memasukkan ya, mengubur plastik ini, botol plastik ini di dekat rumah Anda sudah meninggal, dia masih ada. Ya, manusia kan umurnya ya 60-an, 70-an ya. Dia masih ada, 400 tahun masih ada. Ya, makanya cara pengolahan sampah padat, apalagi yang plastik ini, tidak diserangkan dengan mengubur ya, karena tidak memberikan manfaat apa-apa ya, tidak bisa menghancurkan sampah plastik ini. Yang lebih parah lagi, kalau kalian misalnya nongkrong di Sungai Mahakam, terus lempar botol plastiknya di Sungai Mahakam, dengan tujuan supaya sampahnya hilang, nah itu tidak akan hilang, itu bahkan menambah masalah. Kenapa menambah masalah, Pak? Kenapa? Karena botolnya ini akan mengapung terus di Sungai Mahakam, nanti bisa aja ada biota-biota air, nanti misalnya sampai ke Selat Makassar ya, Laut Selat Makassar bisa mengapung sampai di laut, kemudian tertelan oleh penyu atau misalnya ikan paus dan yang lainnya, maka itu bisa berakibat pada ini ya, pada biota-biota air. Belum lagi kalau dia menjadi mikroplastik berukuran sangat kecil ya, misalnya dia terurai tapi tidak sempurna ya, dia menjadi bagian-bagian kecil, maka dia bisa kemudian masuk ke dalam tubuh biota laut, seperti misalnya ikan ya, sebagai konsumen satu ya. Ikan kemudian dimakan oleh manusianya memakan plastik ternyata, akibat dari mikroplastik yang masuk ke dalam ikan yang sudah gara-gara dia menelan plastik yang ada di ekosistemnya, di habitatnya. Nah, atau misalnya yang lainnya ya, kayak kartun ini, kardus misalnya ya 2 pekan ya, butuh waktu 2 pekan untuk terurai, surat kabar misalnya koran yang tidak terpakai butuh waktu 6 pekan untuk terurai, misalnya kalau kita masukkan ke dalam ternak ya.
Ini styrofoam. Nah, styrofoam ini sebenarnya sangat tidak ramah lingkungan ya. Nah, tapi kalau kita, misalnya kalau kalian nongkrong di kafe, paling banyak gunakan styrofoam ya. Minumannya, makanannya gunakan styrofoam. Padahal itu sebenarnya tidak go green ya, tidak go green. Dia butuh waktu 80 tahun untuk terurai begitu. Butuh waktu yang cukup lama, apalagi yang minuman seperti ini. Kalian sudah tahu ya lah, minuman apa ini. Ya, butuh waktu 200 tahun untuk terurai. Artinya, ya kalau tidak dilakukan pengolahan sampah padat dengan baik, kita hanya buang aja ke parit, ke lingkungan, maka itu tidak akan terurai. Makanya sering banjir ya di Samarinda ya. Karena paritnya penuh dengan sampah. Ya, mungkin orang yang buang sampah di parit berpikir nanti hancur aja. Padahal tidak. Dia tetap akan ada di parit, bahkan menyumbat ini ya, parit yang ada di Kota Samarinda, akhirnya banjir lagi. Nah, selain itu sampah padat juga dapat dikategorikan tambah satu ya. Tadi ada sampah organik dan anorganik, bisa ditambah satu, sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada 3 tempat sampah seperti ini ya, dekat bangsal ya, dekat bangsal atau misalnya ruang operasi, ada yang sampah organik, anorganik, ada B3. Nah, B3 ini biasanya jarum suntiknya dokter misalnya, atau handscoon ya, handscoon yang sudah dipakai oleh para medis ya, tim medis. Biasanya ditaruh di sini. Walaupun handscoon termasuk sampah anorganik ya, tapi dia lebih, apalagi sudah digunakan ya, lebih ke B3 ya. Dia punya pengolahan sendiri. Nah, berikutnya saya coba menjelaskan tentang karakteristik sampah padat ya. Jadi ada 5 karakteristik sampah padat. Pertama, sifatnya dinamis ya. Jadi dia bisa berpindah-pindah ya. Khususnya di air ya. Misalnya membuang sampah plastik di air, maka dia bisa bersifat dinamis. Awalnya misalnya kenal ya, Sungai Karamumus kenal ya? Ada yang tidak kenal Sungai Karamumus? Ya, kalau ada yang tidak kenal Sungai Karamumus berarti belum pernah ke FKN Unmul ya. Ya, belakangnya FKN Unmul ada sungai, itu namanya Sungai Karamumus. Itu kan sumbernya di sini ya, Bendungan Benanga ya. Sumbernya di Bendungan Benanga, tahu Benanga ya? Lempake ya. Iya, Bapak. Lempake sampai dengan nanti dia tembus di pelabuhan dekat ini ya. Pelabuhan dekat Mahakam. Nah, misalnya kalau kalian jalan ke sungai di Benanga, terus membuang sampah plastiknya di sana. Nah, awalnya mungkin yang tercemar hanya di sekitar daerah sana aja ya, daerah Benanga aja, Lempake aja. Tapi lama-kelamaan dia akan terbawa arus, akhirnya sampai dengan nanti ikut tercemar juga di daerah Gandibung, kemudian sekitar ini ya, Gelatik ya, Gelatik dan sekitarnya, akibat sampah-sampah yang dibuang ke ini ya, ke Sungai Karamumus sendiri. Makanya Sungai Karamumus itu perlu upaya yang besar ya untuk membersihkannya, karena mungkin sudah lama dia tercemar ya, sehingga butuh upaya untuk memulihkan kembali, membuatnya dia pulih kembali. Yang kedua, karakteristik dari sampah padat itu ukurannya yang mikro, bisa menjadi berukuran kecil, atau bisa kemudian dia menjadi potongan-potongan ya, potongan plastik misalnya, misalnya saat membuat karena terjadi misalnya terurai tapi tidak sempurna, kemudian mengalami terpotong-potong kecil, hingga dia menjadi berukuran mikro atau kecil ya. Ya, dan ini bisa lebih berbahaya dibandingkan sampah yang ukuran seperti ini ya. Kalau ukuran seperti ini gampang aja diambil ya, dibersihkan ya. Kalau ukuran sudah kecil seperti ini, mikro, dia akan sulit untuk dibersihkan di sungai atau di laut misalnya. Ya, mau tidak mau yang jadi korban adalah si ikannya atau biota lautnya. Kemudian
Yang ketiga, penyebarannya sangat luas. Ya, dia bisa mungkin awalnya Anda buang sampahnya di sekitaran Benanga saja, Sungai Karamus, tapi dia kemudian bisa sampai ke Muara Badak ya. Muara Badak. Kenapa? Karena dia terbawa oleh arus ya. Dan itu bisa mencemari ekosistem yang ada di sekitarnya. Ya, kalau sampah ini, limbah cair, ya bisa terdetek ya. Oh, ini ada pencemaran dilihat dari perubahan warnanya misalnya. Bisa diadakan misalnya bioremediasi ya. Menyerap misalnya minyak-minyak yang ada di sekitar ini ya. Perairan yang tercemar. Kalau plastik biasanya agak banyak jumlahnya, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik seperti ini. Dia akan lebih sulit untuk dipulihkan. Apalagi sifatnya memang yang sulit untuk terurai. Dia sulit untuk terurai. Nah, kemudian dampak jangka panjangnya, karakteristik berikutnya adalah berdampak jangka panjang. Artinya dia bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa ya bagi biota laut ya. Mungkin sering melihat video ya di IG, di YouTube, bagaimana hewan-hewan kecil misalnya terkurung dalam kantong plastik, ikan-ikan terkurung dalam kantong plastik, si penyu yang dia tidak bisa bernapas karena terlilit oleh jaring misalnya atau kantong plastik, itu ulah siapa? Yaitu ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya dia hanya mungkin sukanya datang ke di pinggir pantai menghilangkan kepengatan, tapi dia kemudian melempar plastik aja ke sungai, melempar plastiknya ke laut. Nah, mau tidak mau kemudian terbawa oleh arus, akhirnya yang terkena dampaknya adalah hewan-hewan yang ada di sekitar laut ataupun sungai. Nah, sebelum lanjut ke sini, saya ada ini lagi ya, kuisis ya. Oke, supaya tidak bosan ya, tidak bosan mendengarkan ceramah saja ya. Oke, saya izin dulu mengambil link untuk kuisisnya. Yang ini, yang mau minum misalnya, boleh silakan dulu. Yang lagi mengantuk boleh cuci mukanya sambil nanti lanjut lagi kembali ke ini, ke laptopnya ya. Apalagi sekarang jam siang ya, dari tadi menunggu terlambat pasti ngantuk. Oke, ini ada kuisis. Ada 3 pertanyaan ya. Di sini ada 3 pertanyaan terkait materi tadi. Pilihan ganda. Coba dicek di kolom chatnya. Di situ ada link kuisisnya. Silakan masuk dan dijawab 3 pertanyaan. Namanya diisi ya, diisi dengan lengkap ya. Sekaligus saya absen ya. Oke, 30 sudah masuk, 31, 33, 34, 35, 37, ya 40. Silakan yang lain masuk. Ya, ada 3 pertanyaan yang tadi terkait materi tadi. Silakan dijawab. Ada 4 pilihan ya, pilihan jawaban. Hanya 1 yang benar. Ya, silakan dipilih. Oke. Iya, oke. Sudah ada yang benar semuanya. Ada Felicia, Nur Khalisa, benar semua. Alia, ada Manisa, ada Aleng, Melani, Imelda. Yang lain ayo dijawab lagi. Ada Adisa, Safira. Udah benar 3 ya. Andi Sahir.
2 yang benar ya. Baru 2 yang dijawab ya. Oke, ada Rizky Dwi Saputri. Oke, benar semua. Oke. Oke, terima kasih sudah memberikan jawaban ya dari pertanyaan yang tadi. Saya coba lanjut lagi. Yang belum selesai, segera dijawab kuisisnya. Sudah terlihat lagi PPT-nya atau belum? Sudah, Bapak. Baik, saya lanjut. Kemudian terkait ini ya, timbulan sampah atau sumber sampah ya. Ini menurut KLHK, timbulan sampah secara nasional atau jumlah sampah ya yang dihasilkan oleh individu atau rumah tangga secara nasional itu sekitar 175 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari itu 0,7 gram. Jadi kita ini sebenarnya berkontribusi ya, menghasilkan 0,7 gram sampah per hari. Ya, mau tidak mau ya, kita mau tidak mau kita menghasilkan sampah ya. Kenapa? Karena itu terkait masalah kebutuhan kita. Kita membeli snack ya, snack misalnya menghasilkan sampah, minum kemasan ya, misalnya minuman kemasan menghasilkan sampah, tinggal bagaimana kemudian diolah ya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan standar ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan timbulan sampah? Kalau berdasarkan Standar Nasional Indonesia, timbulan sampah didefinisikan sebagai banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau per luas bangunan atau per panjang jalan. Jadi timbulan sampah itu banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat ya. Ya, biasanya bisa dihitung seperti ini ya. Misalnya timbulan sampah per orang, Anda misalnya ingin hitung berapa sih timbulan sampah per mahasiswa FKN Unmul ya, yang hadir perkuliahan hari ini misalnya, contoh ya. Nah, Anda bisa hitung misalnya berapa berat sampah total yang dihasilkan pada hari itu, dibagi dengan jumlah orang yang menghasilkan sampah itu. Jumlah mahasiswa yang menghasilkan sampah itu. Nanti akan bisa dihitung timbulan sampah per mahasiswa pada hari itu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung seperti ini. Atau misalnya menghitung kepadatan sampah dalam satuan kilogram per meter kubik. Misalnya ada sebuah ini ya, ada sebuah misalnya TPS tahu ya, bukan tempat pemungutan suara, tempat pembuangan sementara ya. Ya, tempat pembuangan sementara, misalnya ada misalnya gerobak sampah di situ ya. Biasanya ada ini ya, tukang sampah yang mengambil gerobak sampahnya. Nah, bagaimana cara menghitung misalnya kepadatan sampahnya yang pada suatu perumahan, kita bisa menghitung misalnya berat sampahnya pada misalnya TPS itu, berapa yang dihasilkan. Misalnya tiap gerobak membuang berapa sampah, berapa kilo sampah, nanti dibagi dengan volume dari misalnya tempat pembuangan sampah itunya, TPS-nya ya. Nanti kita bisa hitung kepadatan sampahnya berapa. Nah, sebenarnya konsep pengelolaan sampah yang bagus adalah tidak semua sampah yang kita hasilkan itu harus dibuang ke TPA. Saya mau tanya, kalau TPA di Samarinda di mana? Ada yang tahu TPA di Samarinda? Belum pernah ya? Belum pernah kuliah FKM ya? Kuliah apa ya? Sudah pernah ya? Kuliah offline ya? Sudah pernah, Bapak. Sudah ya.
Ya, misalnya di TPA di tempat temuan akhir sampah di Samarinda di daerah ini ya, ke arah Tenggarong ya. Kalau misalnya mau, Iya Bapak, di daerah ya, Tenggarong, ke arah ya, Tenggarong. ya arah ke Tenggarong ya. Ya, misalnya eh, area TPA pembuangan air sampah itu memiliki keterbatasan ya. Lokasinya misalnya luasnya terbatas. Bayangkan kalau 10 tahun dibuang sampah terus setiap hari. Tadi misalnya per orang 0,7 gram. Kilogram ya, kilogram. Kali banyak, kali berapa penduduk, berapa sampah yang dihasilkan. Ya makanya jadi gunung sampah ya. Makanya jadi gunung sampah. Ya belum lagi kalau misalnya di TPA-nya hanya memakai sistem open dumping aja. Open dumping artinya dibuang aja di secara terbuka, tidak diolah ya, tidak ditanam misalnya, tidak di apa, apalagi kalau misalnya dibakar, memiliki dampak pencemaran lagi ya, udara ya, yang lain ya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah ini ada beberapa dampak dari sampah ya, sampah padat ya. Ini tadi yang pertama tadi ya, bahwa dia bisa kemudian merusak biota air ya. Misalnya ini paling sering kita lihat ya di IG, bagaimana si penyu ini mengira plastik ini sebagai makanan. Mungkin dia anggap ini sebagai kerupuk ya. Dia anggap sebagai kerupuk, dimakan nih plastiknya, padahal itu adalah plastik yang kemudian bisa berbahaya bagi si penyu ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa seluruh dunia kita menggunakan ya, di seluruh dunia ya, kita menggunakan lebih dari 30 juta ya, 320 juta metrik ya, ton plastik setiap tahunnya. Dan dari 320 juta ton metrik tadi itu 2,41 juta tonnya sudah berakhir atau sudah berada di lautan, di ocean ya, di samudra ya. Ya, artinya apa? Ya, sampah-sampah plastik yang kita hasilkan ternyata itu berpindah ke lautan ya, sebanyak 2,41 juta. Dan bayangkan betapa tersiksanya biota-biota laut akibat ulah manusia sendiri ya, yang membuang sampah-sampahnya di sungai ataupun di laut. Ya bahkan mungkin pernah baca berita kemasan ini ya, kemasan makanan, produk makanan Indonesia yang di tahun 1900-an itu ada ditemukan di Thailand. Bayangkan berapa tahun dia berlayar ya, sampah plastiknya berlayar sampai ke Thailand. Ya, bahkan pernah juga botol ya Coca-Cola yang di Amerika sampai ke Jepang ya. Ya, sampai suruh perusahaan Coca-Colanya bertanggung jawab. Kok sampai di Jepang ya? Botolnya ya. Kemasan Coca-Colanya. Itu akibat mungkin terbawa oleh arus ya, yang membawa sampah-sampah tersebut. Nah, ini gambaran bagaimana the transfer of microplastic. Mikroplastik adalah sampah-sampah plastik yang berukuran kecil. Jadi sampah-sampah plastik yang berukuran kecil itu atau mikroplastik itu sudah masuk ke dalam rantai makanan, sudah ditemukan banyak sekali penelitian ya. Kalau kalian baca penelitian yang berbahasa Inggris ya, di luar negeri itu, bahkan di Indonesia ada. Dosen saya namanya Prof. Akbar, itu pernah meneliti tentang, dosen saya waktu S2, meneliti tentang mikroplastik di Selat Makassar, antara Kalimantan dengan Sulawesi ya. Itu ditemukan ikan yang sudah mengandung mikroplastik. Dalamnya ditemukan biji-biji plastik kecil. Ya, contoh ini ilustrasi, contohnya berarti mikroplastik itu sudah masuk ke dalam rantai makanan kita ya, rantai makanan hewan-hewan laut. Misalnya fitoplankton tahu ya? Yang tidak tahu berarti bukan penggemar SpongeBob berarti ya, nggak pernah lihat SpongeBob ya. Ya, fitoplankton atau biasa dikenal sebagai
produsen ya, produsen di laut ya, tumbuhan kecil yang menjadi makanan dari zooplankton ya. Ya, beberapa fitoplankton ditemukan telah terkontaminasi mikroplastik. Nah, nanti nih fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton, ya, hewan-hewan yang sangat kecil. Nanti zooplankton ini makanan ikan, dimakan lagi oleh ikan konsumen satu ya. Nanti di akhir dimakan oleh top predator, misalnya hiu atau paus misalnya. Tapi plastiknya tidak hancur ya, dia akan masuk dalam rantai makanan ini sampai dengan top predator. Nah, yang mengkhawatirkan adalah kita sebagai manusia yang pemakan segalanya ya, pemakan ikan, ya, pemakan ikan juga turut andil dalam memakan plastik yang ada dalam ikan ini. Ya, ngeri ya, ngeri banget ya kita makan plastik. Kenapa? Karena ini akibat dari sampah-sampah plastik yang dibuang ke laut atau sungai. Ini bukan menakut-nakuti ya atau cerita dongeng ya, tapi memang sudah ada penelitiannya. Kalian bisa baca banyak sekali. Coba klik di Google mikroplastik. Mikroplastik misalnya di Indonesia, mikroplastik pada ikan. Itu banyak sekali referensi yang menunjukkan bahwa plastik sudah menjadi ancaman bagi bagi ekosistem laut, sungai, dan juga bagi manusia sendiri ya, akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi. Berikutnya, saya sampai jam berapa ya? PJ-nya siapa lagi nih? Saya sampai jam berapa? Sampai jam 16.40 Bapak, kalau misalnya tadi jam 3. Nah, berarti ini tinggal 2 menit dong ya. Iya, saya ini ya, percepat aja ya, 5 menit lagi ya. 10 menit lah, 10 menit lagi. Nanti di akhir ini ada kuis terakhir. Saya percepat aja. Nanti materinya bisa saya, nanti PJ, bisa WA ya, kirim emailnya, nanti saya coba ini, kirimkan materinya. Baik, Bapak. Oke, saya lanjut. Dampak lain yang dihasilkan dari sampah ini ya, dari sampah padat, yaitu telah ada fenomena yang namanya Great Pacific Garbage Patch. Apa yang dimaksud dengan Great Pacific Garbage Patch? Itu adalah pulau sampah besar atau arus sampah sampah Pasifik, yang dimana perputaran partikel sampah laut di Samudra Pasifik Utara ya, antara Amerika Serikat, benua Amerika Utara ya, dengan daerah Jepang ya. Kan ada di situ kan tengah-tengahnya Samudra Pasifik ya. Ditemukan pada tahun 1985 dan 1988. Jadi ada sebuah fenomena di sini kayak apa ya? Sampah-sampah yang ada di benua Amerika dan Asia berkumpul pada satu tempat dan membentuk sebuah pulau besar yang disebut dengan Great Pacific Garbage Patch. Ya, jadi dia sampah-sampah yang kalian buang di laut akhirnya berkumpul pada satu tempat membentuk pulau besar. Ya, dia harusnya seperti ini ya. Nah, awalnya misalnya sampahnya dari Indonesia, dari Kalimantan menyeberang ke Filipina, bergabunglah dia ke sini. Ya, dia karena arus laut yang mendorongnya sehingga dia sampai berkumpul ke Samudra Pasifik di sekitar sini. Kalau kalian sering nonton Discovery Channel atau misalnya BBC ya, BBC yang tentang Earth-nya, tentang lingkungan, itu biasa ada channel-channelnya yang menjelaskan bagaimana para relawan ya mengumpulkan sampah-sampah di Samudra Pasifik. Itu banyak banget sampahnya dikumpulkan. Itu akibat apa? Akibat dari sampah padat, awalnya dari sungai, masuk ke laut. Apalagi misalnya kalau wisatanya, para turisnya ya, yang berlibur di pantai, membuang aja sampahnya di laut, akhirnya terbawa arus sampai dengan ke Samudra Pasifik. Nah, dampak sampah padat
secara umum dapat kita sebutkan ada 4 ya. Yang pertama dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit. Jadi sampah padat yang misalnya kita buang ke lingkungan itu bisa menjadi tempat bersarangnya vektor ya, misalnya nyamuk ya. Misalnya ada wadah ya, wadah yang tidak digunakan lagi, kalian taruh di dekat rumah kalian, di belakang rumah kalian, dia misalnya terisi oleh air hujan, nah nanti itu bisa dijadikan sebagai tempat nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Karena kan nyamuk Aedes aegypti senangnya di air yang bersih dan air yang dari pH-nya normal ya, pH-nya normal, air hujan. Ya, makanya dia bisa berkembang biak di wadah tersebut yang misalnya dari plastik, apalagi dari plastik, ya dia sangat senang sekali. Ya, jadi bisa dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit. Kemudian bisa merusak estetika lingkungan. Contoh tadi ya, ketika misalnya membuang sampah ke pinggir pantai, pantainya menjadi tidak enak dilihat ya, menjadi kurang estetik ya karena sampah-sampah yang berserakan. Kemudian dapat masuk ke dalam rantai makanan dan mengganggu ekosistem air. Kayak tadi ya, misalnya penyu menggigit kantong plastik atau misalnya terlilit oleh jala ini ya, nelayan ya. Kemudian yang keempat, sukar diurai oleh lingkungan atau dia sulit untuk diurai karena sifatnya memang yang merupakan sampah anorganik ya, sulit untuk diurai oleh bakteri. Nah, ini beberapa contoh ya. Nanti kalian baca aja ini, saya percepat aja. Ini salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang pertama itu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan sampah, ada juga memfasilitasi dan mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan pemuatan sampah. Ya biasanya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ya atau pemerintah pusat selalu mengkampanyekan tentang slogan 3R ya. Reuse, recycle, apalagi recycle, reuse, satunya apa lagi? Reduce. Ya betul, reduce, mengurangi jumlah sampah. Nah ini biasanya kenapa tujuannya apa? Tujuannya supaya sampah yang dibuang ke TPA itu tidak terlalu banyak. Nah, artinya apa? Memang ditekan dari awal. Kalau misalnya kayak contoh aja ya, contoh yang paling real ya, sampah kantong plastik ya. Kenapa sekarang misalnya kalau kita ke Indomaret nggak pakai sampah kantong plastik, dulu pakai ya. Tujuannya karena ini supaya tidak menambah volume sampah. Dan memang itu berhasil ya, sedikit berhasil mengurangi volume sampah. Anda tinggal membawa tas belanja yang berkali-kali pakai, itu salah satu kontribusi Anda dalam menjaga lingkungan. Ya, jangan merasa berat ya untuk peduli lingkungan. Kenapa? Karena kalau kalian nggak peduli sama lingkungan, plastiknya dibuang aja sembarangan, siapa lagi yang jaga lingkungannya ya? Ya, nggak mungkin kura-kura suruh jaga lingkungannya. Mereka jadi korban bahkan. Korban dari ulah manusia sendiri. Manusia kan yang menikmati ya produk kemasannya, makanan dan minumannya, pembungkusnya diberikan ke kura-kura ya, ke penyu. Kasihan penyunya. Nah, ada dua dalam undang-undang dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ada dua cara pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah, yaitu pertama pengurangan sampah dan penanganan sampah. Jadi pengurangan sampah di sini tadi menerapkan 3R ya. Ada misalnya pembatasan timbulan sampah, reduce ya, mengurangi ya, kemudian pendaur ulang, recycle, pemanfaatan kembali, reuse. Nah, ini 3R ini yang biasa yang menjadi programnya pemerintah ya. Seperti ini ya. Biasa juga ditambah replace, refill, atau mengisi ulang, atau refire ya, memperbaiki yang bisa diperbaiki ya, supaya tidak menambah sampah. Atau biasanya di sini kalau kayak kita membeli snack atau minuman, biasanya di bawah kemasannya ini ada logo seperti ini ya. Di sini ada misalnya ini sekali pakai, ada yang tidak boleh misalnya didaur ulang, ada yang dia sulit dihancurkan.
Nah, biasanya tujuan ada labeling begini supaya memudahkan untuk pengolahan ya, pengolahan sampahnya begitu. Biasanya sih kebanyakan sampah plastik itu sekali pakai aja ya. Ya, jarang yang dipakai berulang kali. Nah, makanya biasanya untuk mengurangi plastik disuruh membawa tas belanja sendiri, membeli botol Tupperware ya, yang biasa kita isi ulang sendiri, atau misalnya menghindari penggunaan ini ya, peralatan makan yang sekali pakai. Tujuannya semua adalah mengurangi sampah plastik. Ya, saya percepat aja ya. Yang berikutnya adalah pengenangan sampah. Nah, ketika sudah berhasil mengurangi sampah, nah misalnya kalaupun sudah mengurangi tapi masih ada sampah yang memang harus diolah ya, maka ada prosedurnya yang pemerintah sudah tetapkan dalam Undang-Undang ya, Nomor 18 Tahun 2008. Seperti misalnya pemilihan dalam bentuk pengelompokan sampah. Jadi kenapa ada tempat sampah organik dan organik? Tujuannya adalah supaya nanti dapat dipilah pemilihannya, bukan gaya-gayaan ya. Banyak kan di antara kita menganggap wah ada sampah pemisahan sampah itu hanya untuk mengikuti tren aja. Padahal tidak sebenarnya. Kalau Indonesia mungkin masih kurang menerapkan ya pemilihan sampah ya. Kalau di luar negeri mereka itu kalau kalian misalnya ke Singapura buang sampah bukan buang sampah organik, anorganik ke organik atau sebaliknya, Anda ditegur. Ya kok seperti itu ya? Karena kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi pengolahan saat pengumpulan sampah. Karena mereka memang olah sampahnya sesuai dengan kelompok sampahnya ya, jenis sampahnya, bukan gaya-gayaan aja. Kalau kita kan Indonesia, kita nggak lihat labelnya, ini sama-sama sampah aja, dibuang aja di tempatnya. Walaupun padahal itu sampahnya organik ya, harusnya dibuang ke sampah organik sendiri. Yang kedua pengumpulan ya, kalau sudah di pemilihan dikumpulkan, nanti di situ ada ditempatkan ya, ada bentuk pengambilannya dan pemindahan sampahnya dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi sampah yang sudah dipilah, dikumpulkan, nanti akan siap untuk dilakukan pengolahan. Nanti diangkut masing-masing ya, masing-masing sampahnya. Kalau sekarang kan yang dilakukan oleh para aktivis sampah adalah membuat bank sampah ya. Jadi membuat bank sampah, misalnya yang ada sampahnya bisa menghasilkan uang ya, karena didaur ulang gitu. Jadi sampahnya awalnya dipilah, nanti akan diangkut, dan nanti itu bisa didaur ulang kembali dan bisa menghasilkan uang. Kemudian pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampahnya. Jadi misalnya kalau sampahnya sudah dipilah, yang didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang, nanti dihancurkan ya, atau dibakar ya misalnya. Nanti kalau sudah dibakar misalnya masih menghasilkan residu atau sisa pembakaran, nanti akan diolah lagi. Sehingga makanya saya katakan tadi, sampah yang dibuang sebenarnya harus dikurangi dulu volumenya. Tidak semua sampah langsung dibuang saja. Yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa baru dibuang ke TPA. Ini terakhir. Pengolahan sampah paling umum menggunakan insinerator. Insinerator ini contohnya ini, seperti ini ya. Yang sering ke rumah sakit, lihat biasanya di AWS itu, di belakang AWS ada cerobong asap, itu insinerator. Tujuannya adalah apa? Dia membakar sampah yang memang sampah spesifik ya. Yang misalnya sampah medis, biasanya dibakar ya. Jarum suntik dan yang lainnya dibakar, biasanya dia masih menghasilkan residu, sisa-sisa pembakaran, nanti itu akan diolah lagi. Biasanya di tempat pengolahan sendiri. Tapi untuk mengurangi jumlah volumenya, bisa dibakar dengan menggunakan insinerator. Ini beberapa keuntungan menggunakan insinerator. Yang terakhir, Indonesia masih banyak TPA Indonesia menggunakan teori ini ya, open dumping ya. Membuang sampah dengan menumpuk aja seperti ini, tanpa ada pengolahan apapun, sehingga kemudian memberikan dampak kurang bagus ya, estetikanya tidak enak gitu, kurang enak dilihat, kemudian
menimbulkan bau ya, bahkan bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit, lalat dan yang lainnya. Makanya Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sudah mewanti-wanti setiap pemerintah daerah yang mau menang adipura tidak wajib dia tidak menerapkan lagi open dumping di TPA-nya, di TPA di daerahnya, harus mengolah sampahnya di TPA-nya sesuai dengan standar ya, tidak hanya menumpuknya aja seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terakhir, sebelum ditutup, saya masih ada satu kali lagi kuisisnya. Saya kirimkan linknya. Yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Kalau misalnya ada sambil menunggu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Jadi, Namanya siapa? mohon maaf Pak, sebelumnya saya dengan Gasela Aurelia Azahra. Ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai biogas Bapak. Saya kan pernah membaca bahwa salah satu metode untuk pengolahan limbah atau sampah padat itu salah satunya dengan biogas. Nah, biogas itu sendiri kan sebenarnya pengolahan sampah organik yang berasal dari kotoran manusia atau tinja manusia maupun kotoran hewan Bapak, yang dimana diolah menjadi gas yang bisa berfungsi sebagai bahan bakar alternatif. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah biogas ini jika kita gunakan terus-menerus akan berdampak bagi kesehatan itu sendiri, Bapak? Karena kan balik lagi, karena biogas ini pemanfaatan dari pengolahan sampah yang berasal dari kotoran manusia juga, Bapak. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Gasela ya. Iya, tentu kalau berbicara efek samping ya dari sebuah pemanfaatan sebuah teknologi pasti ada ya. Sambil saya jawab ini, silakan juga bisa dibuka tadi kuisisnya ya sambil saya jawab. Tapi kalau berbicara ini ya dampak negatif dari penggunaan misalnya gas dari ini organik ya, bahan misalnya kotoran hewan itu sangat minim sekali sih dampak negatifnya ya dibandingkan menggunakan misalnya bahan bakar dari fosil. Bahan bakar fosil tahu ya, kayak bensin atau batu bara ya. Nah, itu dampak misalnya kalau kita mencium gasnya itu lebih berbahaya dibandingkan biogas misalnya dihasilkan oleh hewan. Ya, walaupun memang ada juga tentu dari segi bau ya pasti ada ya. Tapi jika dibandingkan ya menggunakan fosil itu lebih berbahaya menggunakan bahan bakar fosil. Makanya sekarang penggunaan bahan bakar fosil itu dikurangi ya. Saya bensinnya yang awalnya banyak sekali menggunakan misalnya merek apa ya, bensin yang paling murah sekali namanya apa lagi, merek bensin yang paling murah? Pertalite kalau Pak. Bukan, masih ada di bawah Pertalite. Yang paling murah saya jarang pakai sih, saya pakai Pertamax sih. Yang betul premium. Nah, premium itu kan sedikit demi sedikit dikurangi produksinya. Kenapa? Karena dia lebih merusak lingkungan ya, karena mengandung misalnya logam berat yang cukup besar jika dibandingkan dengan ini ya, kayak misalnya Pertamax. Ya, jadi timbalnya lebih banyak begitu, timbalnya lebih banyak. Nah, kalau biogas cenderung sangat ramah lingkungan begitu, tidak ini dari segi dampak ke lingkungan dan kesehatannya tidak terlalu berdampak. Nah, saya pernah langsung sendiri melihat di penggunaan tinja kotoran sapi menjadi kompor gas. Nah, itu lumayan efisien ya bagi masyarakat ya, tidak beli gas lagi, dia gunakan
bisa beternak sapi, dan juga bisa dia gunakan gasnya untuk memasak, dan itu tidak berbahaya begitu. Bakterinya tidak pindah ke makanan. Ya, karena sudah melalui proses ya. Gasnya ada, tapi dia tidak memberikan efek yang berbahaya. Seperti itu Gasila ya. Ada lagi Gasila mau ditanyakan? Baik Bapak, sudah cukup mengenai penjelasan dan Oke. tanggapan. Terima kasih Ya. banyak. Ya. Oke, saya baru klik start ya. Silakan dimulai mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kuis yang terakhir ya. Namanya tolong ditulis lengkap. Oke, sudah ada yang selesai ya? Cecilia sudah, Syarifah sudah, Alia, Melani sudah, benar semua ya, 3 ya. Anissa, Indah, Wanda, Febrianti sudah selesai. Oke. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengisi ini ya, kuis ya. Ini sekaligus absen saya ya, karena si kemasnya nggak bisa dibuka, jadi saya pakai ini aja. Jadi tolong diisi segera ya. Karena waktunya sudah habis, jadi saya tutup aja pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan tugasnya nggak ada ya, nggak ada tugas ya. Tugasnya udah dikerja ini kuisnya, jadi nggak ada tugas. Ya, nanti materinya bisa kalian ambil, nanti PJ bisa ambil materinya. Ya, nanti kirimkan email, nanti saya kirimkan PPT-nya dan juga file-file PDF. Tadi peraturan ya, peraturan pemerintah, dan juga ada juga buku kimia lingkungan terkait sampah ya. Kalian bisa baca. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya masuk lagi di pertemuan ke-7. Nanti minggu depan Ibu Vivi masuk, saya masuk materi pengendalian vektor. Nah, setelah itu ada ujian tengah semester ya. Nanti Bu Vivi lanjutkan mata kuliah materi pengelolaan limbah cair. Kalau saya limbah padat ya, sampah padat. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, saya pamit ya. Recording stop.